Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Fauzi ingin mempresentasikan sejarah periodisasi teater dunia. Pada abad ke-17, teater Italia memiliki struktur-struktur bangunan dan panggung-panggung arsitektural. Panggung-panggung itu dihiasi setting-setting perspektif yang dilukis. Letak panggung dipisahkan dengan auditorium oleh lengkung proscenium. Di Inggris dan Spanyol, tidak terdapat pemain wanita dalam pementasan teater mereka. Tradisi tersebut berlangsung sampai kira-kira tahun 1587. Di abad ke-17, perusahaan-perusahaan seni peran Prancis dan Inggris mulai menambahkan wanita ke dalam rombongan-rombongan pertunjukan mereka. Di Amerika, teater kolonial baru mulai muncul. Mereka menggunakan sandiwara-sandiwara dan aktor-aktor Inggris. Abad ke-18 adalah masa agung pertama teater untuk kaum bangsawan. Pada abad 18, teater di Prancis dimonopoli oleh pemerintah dengan komedi Prancisnya. Secara tetap mereka mementaskan komedi dan tragedi, sedangkan bentuk opera, drama pendek, dan burlesque dipentaskan oleh rombongan teater Italia Comedie Italienne yang biasanya pentas di pasar-pasar malam. Sampai akhir abad 17, Prancis menjadi pusat kebudayaan Eropa. Drama Prancis yang neoklasik menjadi model di seluruh Eropa. Kecenderungan neoklasik menjalar ke seluruh Eropa. Selama abad 18, Italia berusaha mempertahankan bentuk commedia dell'arte. Penulis besarnya ialah Carlo Goldoni, dalam sumber lain tertulis Carlo Gozzi. Karya-karyanya berupa komedi yang kebanyakan agak sentimental tetapi tergolong bermutu. Penulis naskah yang lain adalah Carlo Gozzi. Ia tidak meneruskan tradisi commedia dell'arte, tetapi menciptakan sendiri komedi-komedi fantasi dengan adegan-adegan penuh improvisasi. Commedia dell'arte sendiri mulai merosot dan tidak populer di Italia pada akhir abad 18. Sedang dalam tragedi, penulis Italia abad itu yang menulis hanya Vittorio Alfieri. Teater di Jerman sudah berkembang pada zaman Renaissance. Teater di Jerman sudah berkembang pada zaman Renaissance, pada tahun 1500 sampai 1600, meskipun dalam bentuk yang belum sempurna. Inilah sebabnya teater Jerman tetap berbicara banyak di Eropa sampai tahun 1725. Teater Jerman dengan model komedi franchise menciptakan suatu organisasi teater paling baik di Eropa pada akhir abad 18. Sejak itu, gerakan teater Jerman berpaling dari ide neoklasik kepada aliran romantik. Dan selanjutnya, teater zaman Yunani. Tempat pertunjukan teater Yunani pertama yang dibangun secara permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu, yaitu amphitheater. Tokoh Yunani yang terkenal dalam dunia drama adalah Plato, Aristoteles, dan Sophocles. Dengan cara pandangnya yang berbeda, ketiga tokoh ini berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar dramaturgi yang dikenal sekarang. Plato yang terkenal dengan karyanya The Republic memandang seni sebagai mimetik atau tiruan dari kehidupan jasmaniah manusia. Aristoteles berpendapat berbeda. Dia memandang karya seni bukan hanya sebagai imitasi kehidupan fisik belaka, tetapi harus juga dipandang sebagai karya yang mengandung kebijakan dalam diri karya itu sendiri. Berbeda dengan Plato dan Aristoteles, memandang seni sebagai pelukisan manusia seperti seharusnya manusia. Drama-dramanya tidak mempersoalkan kejahatan dan hukumnya secara abstrak. Sedangkan pola drama yang digunakan selalu memunculkan tokoh berkepribadian kuat yang memilih jalan hidup meski berat dan sulit hingga membuat menderita. Beberapa karya dramanya yang terkenal yaitu Ajax, Antigone, wanita-wanita Tracia, Oedipus, sang raja, Elektra, Philoctetes, dan Oedipus di Kolonus. Beberapa tokoh drama Yunani lainnya adalah Aeschylus, Euripideus, Aristophanes, dan Manander. Lakon-lakon dan Manander. Lakon-lakon drama yang terkenal di dunia umumnya seputar kisah tragedi dan komedi. Drama tragedi cenderung menyajikan kisah yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan. Tokoh drama yang terkenal dalam drama tragedi zaman Yunani kuno adalah Aeschylus, dengan karyanya yang terkenal seperti trilogi Oresteia, orang-orang Persia, Prometheus dibelenggu, dan para pemohon Sophocles, dengan karyanya yang terkenal seperti trilogi Oedipus, Ajax, wanita-wanita Tracia, dan Elektra, juga Euripides, dengan karyanya yang terkenal seperti Hercules, Medea, wanita-wanita Troya, dan Cyclops. Drama komedi biasanya menyajikan kisah yang lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Tokoh drama yang terkenal dalam drama komedi zaman Yunani kuno adalah Aristophanes, dengan karyanya yang terkenal seperti Para Perwira, Lisistrata, dan Burung-burung
dan Menandem, dengan karyanya yang terkenal yaitu Rasa Dongkol. Selain dua jenis drama tersebut, drama zaman Yunani mengenal juga drama satir, yaitu bentuk drama yang berupa komedi ringan dan pendek. Unsur humor yang disajikan merupakan parodi terhadap mitologi. Pada satir Yunani kuno yang diketahui hanya Siklop karya Euripides. Semua lakon yang sudah ditulis dalam bentuk naskah drama ini dipentaskan di panggung terbuka yang berada di ketinggian Panggung tersebut berada di tengah-tengah yang dikelilingi oleh tempat duduk penonton yang melingkari bukit. Gedung pementasan drama yang terkenal di Athena pada saat itu adalah Teater Dionysius. Di samping bawah bukit Akropolis, pusat duel kota Athena yang dapat menampung 14.000 penonton. Dalam prosesnya, pementasan drama di Yunani seluruhnya dimainkan pria, bahkan peran wanita dimainkan pria dan memakai topeng. Hal ini disebabkan karena setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh. Selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok koor, penyanyi, penari, dan narator, atau pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Selanjutnya, teater Romawi klasik. Pada zaman Romawi, drama mulai dipentaskan pada tahun 240 sebelum Masehi di kota Roma oleh seniman Yunani yang bernama Livius Andronicus. Bentuk yang dipentaskan pada saat itu adalah drama tragedi. Penulis drama tragedi lainnya yang terkenal adalah Lucius Annaeus Seneca. Selain bentuk tragedi, drama zaman Romawi juga mementaskan bentuk komedi meskipun dalam penyajiannya banyak mencontoh dan mengembangkan komedi baru Yunani. Penulis drama tragedi zaman Romawi yang terkenal adalah Terence dan Plautus. Karena merupakan hasil adaptasi dari drama Yunani, maka dalam konsep pertunjukan drama Romawi juga terdapat konsep pertunjukan drama Yunani. Meski demikian, drama zaman Romawi memiliki kebaruan-kebaruan dalam penggarapan dan penikmatan yang asli dimiliki oleh masyarakat Romawi. Selanjutnya, teater abad pertengahan. Drama abad pertengahan berkembang antara tahun 900 sampai 1500 Masehi dengan mendapat pengaruh dari gereja Katolik atau Kristen. Dalam pementasannya terdapat nyanyian yang dilakukan oleh para rahib dan diselingi dengan koor. Kemudian ada pagelaran pasio seperti yang sering dilaksanakan di gereja menjelang upacara naskah sampai saat ini. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan pertunjukan di atas kereta yang disebut legian dan ditarik keliling kota.